Proses apa namanya? Proses penyulingan apa namanya? Sampah atau buangan hasil produksi rumah tangga dari beberapa tempat atau rumah yang ada di sekitar kita, yang fokus yang di situ. PR saya malam ini yang piket ya sudah saya kerjakan, insyaallah mudah-mudahan tempat lingkungan kita makin terang, makin bersih, supaya nanti dalam menyambut atau meraihkan Hari Raya Idul Fitri yang indah dan cerah, yang fitrah, kita semua bisa dengan senyum, bahagia, dan makin mempererat silaturahmi. Siap. Oke, Somen. Jam menunjukkan pukul 12.30. 12.30. 00.30. 12.30 itu hari siang kan. Tuh. Terlihat kah? Ya. Gitu ya. Baik. Kegiatan kita pada hari ini sudah masuk hari Senin ya. Sudah masuk hari Senin. Kita lihat yang sana masih nyala ya, tapi sudah hampir akan baik ya, akan baik. Lalu yang ini besok hari setelah hari terang itu ya, itu ya. Nah itu. Lalu yang sono tuh tanaman bibit yang sono itu nanti lusa ya. Insyaallah pelan-pelan kita angsur ke lokasi di apa sana, di Rohya sana ya. Selanjutnya yang sono, insyaallah kalau hari panas tidak ada kendala, itu bisa kita rampung nanti di lusa ya. Karena saat sisaan ini masih cuaca tidak tentu, Dumai, kadang-kadang hari hujan, kadang-kadang apa begitulah. Oke, sampai ini dulu apa yang saya lakukan. Check it out, tetap di Van de Banyu channel kita bersama, channel kekinian. See you. Oke, guys. Sebelum memulai pekerjaan, kegiatan, aktivitas seperti biasa yang disayankan dan yang sudah kita selalu amalkan, insyaallah. Jangan lupa dengan membaca atau melakukan bismillah, bismillah ya, bismillahirrahmanirrahim, karena kegiatan yang kita lakukan adalah kegiatan yang baik. Dan jangan lupa setelah itu kita masuk ke babak awal. Babak awal adalah setelah kita tadi merancang dan membayangkan apa yang kita kerjakan, apakah itu patut, layak, dan apakah itu adalah sesuatu pekerjaan yang baik, maksudnya umat, kepentingan banyak orang, dan juga orang bagi kita tentunya. Baru kita konten itu untuk bisa wajar dilakukan. Oke, baik. Lalu masuk ke ranah duniawi. Untuk pekerjaan tertentu jangan lupa utamakan dulu apa ini, safety first ya, safety first. Kalau apa namanya, hierarki pengendalian bahaya tentunya sudah kita rancang dan sudah kita kita desain dan kita terapkan ya. Langsung ya, masuk APD. Jangan lupa sarung tangannya udah jelek nih, tapi ini udah yang keempat ya dalam bulan ini. Mudah-mudahan ini malam terakhir ini dedikasi kita mainkan ya. Udah hitam tuh banget tuh. Nah, tetap kita pakai karena kita akan kiri sama kiri mahal satu banyaknya. Akhirnya ini sekarang nih tuh ini kiri ya, kiri sama kiri. Oke, kita pakai yang kanan aja, kiri kanan nggak salah ya. Karena tidak untuk pekerjaan yang spesifik berat, tapi tetap kita gunakan karena menghindari menghindari mencegah daripada luka, sayat atau gores, dan juga menghindari kuman ya. Dan maksud itu juga setelah nanti ibu selesai bekerja lebih mudah membersihkan tangan ya. Kemudian karena kita memasuki daerah yang jenis pekerjaan yang di tempat yang tidak rata, juga belum di beton atau begitulah, dan juga kita melakukan pekerjaan dini hari, jangan lupa menggunakan safety boat ikannya lebih baik ya, yang tinggi ya, supaya atau ada binatang melata atau apa, kita tidak terancam begitu. Baik, tidak ada masalah menggunakan cara pendek karena ini adalah di home sendiri. Oke, ini begini pencahayaan, oke, kacamata, oke, karena kita akan bekerja nanti mungkin akan ada sepihan.
Topi juga karena ini malam hari kita embun dari langit atau dari alam itu juga mempengaruhi terhadap kesehatan. Seperti itu, semoga bermanfaat untuk jenis pekerjaan dan apa yang bagaimana proses apa yang saya lakukan. Ikuti besok channel yang akan launching, Pandu Banyu Channel, channel kita bersama, channel kekinian. Thanks, see you. Yo yo yo. Jadi tadi yang saya katakan bergerak, ternyata jam sudah menunjukkan pukul 1:30 dini hari. Baru selesai saya melakukan pekerjaan item persiapan alat bahan yang akan dipergunakan dalam jenis pekerjaan ini. Ya, butuh waktu 1 jam ya. Kenapa? Karena malam kan, malam. Lalu karena kita akan melakukan pekerjaan di atas ketinggian, artinya di atas rumah, dan saya hanya sendiri, makanya harus jangan sampai ada yang ketinggalan, rumit kan. Dan kalau kita turun lagi hanya sekedar untuk mengambil alat atau bahan yang tertinggal atau yang terlupakan, deh untuk naik lagi kan bisa jadi mungkin 2 kali kan. Nah, jadi makanya siapanya sudah oke, ini sudah dalam goni. Kenapa dalam goni? Saya kali ini persiapan datang di situ, tapi saya tidak menggunakan karena apa namanya terlalu wow gitu. Tuntas semua kan, peralatan di atas kursi ayunan itu saya tinggalkan, sepertinya tidak diperlukan. Peralatannya hanya ini tadi ya, APD, ini, itu semua, sepatu, safety, oke. Sip, itu aja. Sementara persiapan sudah oke semua, mantap dah. Insyaallah. Bagaimana nanti? Tetap di channel kita, men, guys. Astagfirullahaladzim. Insyaallah. Sampai lupa saya motor dulu masih di luar karena keasikan ini. Oke guys, kalau tidak keliru saya, jam tadi sudah menunjukkan jam 2:10 dini hari. Itu PR rusak tuh ya, ada apa turunan air AC itu merusak dinding ternyata. Ini ada air dari RT sebelah ya. Ya ini masih RT sebelah. Ngalir nih, jelas nyata ngalir kemari, gebrek, lalu masuk ke tempat kita. Jadi saya buat konten ini sedikit izin ya, saya masuk ini. Pak John Junaidi, lalu mungkin ada sana, ini sini. Saya besok mohon izin ya kalau saya tak sempat. Ini kan karena belum puasa kita jangan ketemu nih, masing-masing. Ini terpaksa saya lockdown dulu nih. Karena tidak begini yang dimaksud. Dia harus dibuat gorong-gorong, lalu itu milik pribadi. Milik pribadi, mohon maaf kita punya, dan memang belum dibenahi cantik. Karena saya sendiri kamar mandi ada 2 di situ jangan difungsikan, kamar anak itu juga sama apa ya. Jadi singgahnya saya sendiri kering ini makanya belum saya fungsikan. Kalau ini mengalir deras seperti ini kan tak patut, betul tak? Balikkan ke kita masing-masing ya, seandainya posisi ini di kita ya. Jadi saya lockdown, andai kata saya tidak sempat menyuarakan langsung, mohon izin, tapi bukan berarti ini tertutup. Ini nanti kita akan mungkin ya, mungkin dulu ya, akan kita bisa beginikan kalau sahnya saja tadi yang di ujung sana, yang milik yang sepadan sana juga sudah oke gitu, jadi tidak menumpuk di tempat saya seperti itu ya. Jadi mohon maaf, ini kita lockdown besok karena tidak patut dan akan menimbulkan sangka yang kurang baik di antara kita dalam hubungan hablum minannas ya, seperti itu ya. Oke, itu aja, itu aja. Dan itu rusak jalan ya, rusak jalan lingkungan karena airnya akan itu ya, tidak seperti itu. Nah yang ini, bayangkan kan asapnya ke jalan kan ya, nanti sudah kita gemburkan sehingga dia tidak menumpuk menjadi sampah bumi ya, dan tidak merusak bumi ya, tidak merusak lingkungan. Karena mohon maaf, seperti yang disangkakan oleh para malaikat ketika mereka dikumpulkan, lalu Allah menyampaikan akan menciptakan makhluk baru yang akan menjadi khalifah nantinya, pemimpin di muka bumi. Itu dia nenek moyang kita. Kita sama-sama dulu dari Adam. Mereka komplain, itu diabadikan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ya, bahwa mereka bertanya, mereka itu tak pernah komplain. Apa begitu Allah ini? Bukan menyampaikan apa namanya rencana gitu kan? Bukan rencana, apa ya, memerintahkan lah gitu. Aku akan menciptakan makhluk baru.
mahakarya Allah, salah satu mahakarya Allah adalah manusia. Ya, mahakarya Allah yang mahakarya Allah lagi yang lainnya adalah matahari, bulan. Hah? Baik. Lalu apa komplain malaikat? Ya Allah, untuk apa engkau ciptakan lagi makhluk? Hah? Yang nantinya akan merusak di muka bumi. Bayangkan. Lalu apa kata Allah? Sesungguhnya aku lebih mengetahui daripada kalian. Kemudian singkat cerita, diciptakanlah, jadilah Adam, Nabi Adam. Lalu dikumpulkan kembali malaikat-malaikat tadi. Seluruh penghuni surga, termasuk Azazil. Dan diperintahkan kepada mereka, sujud kalian kepada Adam. Oh ya, sebelum itu terjadi, di kumpulan tadi itu, Nabi Adam diajarkan dulu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Diajarkan. Bagaimana proses cara pengajarannya? Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang tahu. Diajarkan Nabi Adam itu oleh Allah langsung. Bayangkan, melalui Allah. Nama-nama makhluk semua. Dan bayangkan. Sangkaan saya mungkin Nabi Adam sangat luar biasa pintarnya. Mungkin menguasai seluruh bahasa yang ada di muka bumi ini. Bayangkan. Kita dari Nabi Adam bisa menjadi bahasa Nasrani, bahasa Arabian, bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia pun terbagi lagi dalam bahasa-bahasa suku-suku. Kira-kira dari Saripati, dari induk nenek moyang kita lah. Kira-kira kelebihan anak kita, cucu kita, cicit kita, bahkan kira-kira ada nggak dari kita apanya? Kira-kira ininya, datangnya, sel darah kita itu. Saya jujur aja, orang tua saya bisa main catur itu karena kebetulan orang tua saya almarhum M. Jaini Hasan itu, beliau gurunya yang pertama kali, dasar-dasar catur beliau yang ngajari. Sedikit saya hobi nyanyi, yang paling ternyanyi itu sebenarnya abang saya yang paling tua. Itu orang tua kami itu memang jawaranya nyanyi. Beliau pernah menjadi juara 1 tingkat Riau dalam seni budaya Melayu di Siak waktu itu. Apa namanya? Judulnya kemana lupa saya. Lupa saya nama apanya, ada tiap tahun dimainkan dan beliau adalah juara 1. Juara 1? Hah? Sedangkan beliau aja bukan ingin atau persiapan hidupnya untuk itu, dicari, dipanggil oleh Pak Camat karena waktu itu kan waktu itu perdana Riau Bengkalis itu sudah terbagi. Bengkalis itu sudah terbagi, Rohil pecah, Siak pecah, Dumai pecah, ya. Sehingga untuk mencari bibit atau mengadakan suatu seni budaya itu atau apapun acara itu asik karena sudah ada kompetisi, ada peserta yang memungkinkan. Kalau dulu kan Bengkalis kan luas. Masa Bengkalis hanya melawan Inhil? Ya kan itu kan. Itu Dwi Tarung namanya. Nah, beliau dipanggil, dicari. Beliau apa namanya ceritanya itu? Seni budaya yang tiap tahun dipertandingkan, ada seni pencak silat, puisi, sastra. Beliau dari menyanyi langgam Melayu, ya. Nanti saya pastikan lagi judul lagu apa yang bagaimananya. Dan beliau ada jawaranya. Dumai juga ya pastilah, ya kan? Makanya turun. Nah, itulah. Jadi kira-kira mungkin kan Nabi Adam menguasai, ya Allah yang mengajarkan. Nah, bayangkan perintah Allah, malaikat tak akan pernah melawan. Sujud kalian, sujud semuanya. Tak ada yang tak sujud. Yang namanya malaikat sujud. Siapa yang tak sujud? Azazil, geng. Yang sekarang kita kenal dengan nama iblis itu, dia tidak sujud. Hanya dia yang tidak sujud. Kalian tahu, kita tahu semua. Tak tanggung-tanggung ibadah Azazil itu sampai diangkat atas ketaatan ibadahnya. Diangkat ke langit, diangkat ke surga. Azazil dari jenis jin, bangsa jin. Hah? Dan apakah Azazil kemudian takut atau menyesal? Sekali-kali tidak. Karena dia tidak tercipta dari nur cahaya. Zatnya memungkinkan untuk membangkang. Masya Allah. Terang-terangan diabadikan dalam Al-Quran Al-Baqarah itu. Bersumpah atas nama Allah. Di depan Allah itu. Di depan para malaikat. Di depan Nabi Adam.
Aku terima. Aku terima keputusanmu, ya Allah. Tapi mohon, Bemohon Kang Kawan. Azazel itu bemohon. aku mohon, tangguhkan kematianku sampai akhir zaman. Agar aku memungkinkan untuk membuktikan ucapanku bahwa makhluk yang kau ciptakan ini tidak layak untuk aku sembah, untuk aku sujud padanya. Aku akan sesatkan anak cucunya. Akan kujadikan dia bersama-sama nantinya di akhirat. Di hari pembalasan nanti menemani di neraka Jahannam. Demi Allah ya Allah. Demi Allah, dia bersumpah dan sama Allah. Bayangkan. Jadi sedikit tausiah untuk diri sendiri yang saya suarakan ini. Sambil ini ya, sambil mengkoreksi kerjaan ini hari ya. Itu dia, ini adalah kebun kita. Kebun kita. Kenapa kita punya kewajiban itu? Tadi kita tidak ingin merusak muka bumi. Dan ini saya lakukan juga untuk olahraga. Ini saya lakukan juga untuk membuktikan bahwa saya memungkinkan untuk layak untuk diberi kemampuan atau apa hak untuk hak sementara untuk di muka bumi ini untuk memiliki tanah seluas ini. Jadi sehingga nanti kalau andai kata saya tidak sempat atau kesibukan kerjaan atau bagaimana, saya bisa saja mengumpahkan pada lain orang yang mungkin layak untuk apa. Tapi saya sudah tahu nih time pekerjaannya berapa lama, durasinya, lalu bagaimana cara pengerjaannya, bagaimana kan gitu kan. Seorang pengawas tenaga kerja kan harus tahu itu kan. Nah makanya bukan untuk mau sok-sokan ganteng-gantengan gitu loh, atau bagaimana ya. Demikian ya. Mudah-mudahan ini konten bisa bermanfaat bagi kita semua. Ambil yang baiknya, lalu buang sejauh mungkin yang tidak bermanfaat. Sampai ketemu lagi di channel Pandu Banjo berikutnya. Channel kita bersama, channel kekinian. Terima kasih. Assalamualaikum.